sekolah, mulai dari kelas ke kelas ya, salah satunya di kelas kalian. Kami, ya saya sendiri Pak Kusarya, kalian sudah tahu ya, guru fisika ngajar kalian. Ini Pak Mesti gending. Apa matematika? Ibu Sri Martiningsih, dokter bahasa Inggris. Kalian lupa sama ibu? Ya, ibu kan ibu di kelas ini ya. Ya, jadi kami berempat dari tim CDP atau guru penggerak, program guru penggerak ingin menyampaikan program kami ya. Oke, baik untuk tujuannya sampai sini. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Rizky Gending ya mengenai latar belakang dari program yang akan kami buat di sini ya. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, kan tadi sudah perkenalan ya. Ya, biar kalian tidak bertanya-tanya apa maksud kedatangan kami ke sini. Nah, untuk itu Bapak akan menjelaskan dulu apa sih tujuan kedatangan kita sekarang ke sini ya. Nah, jadinya selama ini kalian sudah merasakan bagaimana pembelajaran selama 1 tahun ini kalian di SMA Negeri 1 Amlapura ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran di kelas, kemudian hal-hal apa saja sih yang ingin kita lakukan ke depannya supaya pembelajaran ini lebih baik lagi ya. Nah, kemudian itu bagaimana kita bersama-sama sekarang menciptakan atau menyusun suatu program bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Artinya biar tidak ujung-ujung guru masuk ke kelas langsung aja. Tapi kan kalian kan belum fokus sampai di kelas ya. Misalkan ada datang dari parkiran lari-lari misalnya terlambat. Atau mungkin masih kebayang sensasi di rumah tuh masih aduh makanannya enak kali di rumah belum sempat makan. Atau pacar yang nunggu yang udah pulang duluan. Nah, kan belum fokus. Nah, ada yang nggak memiliki tujuan ya? Ya, atau ada sekolah nggak punya tujuan pasti ada. Ada nggak? Ada sekolah nggak punya tujuan? Harus ada tujuan ya. Nah, untuk itulah kita hadir di sini sekarang. Ya, bagaimana kita akan menciptakan suatu program yang kedepannya ya menjadi branding dari SMA Negeri 1 Amlapura ya. Artinya di pembelajaran yang akan diselipkan, baik itu kita selipkan di mana nanti, itu kita akan bicarakan hari ini. Setuju semua? Setuju. Oke. Baik, jadi untuk melakukan program tersebut, kita mulai dulu dari anak-anak sendiri. Kira-kira siapa yang siap untuk nanti memimpin, memoderasi teman-temannya di sini. Pertama, untuk membuat pembelajaran kalian menjadi diri kalian ya, menjadi lebih fokus di dalam pembelajaran. Nah, kalau fokus dalam pembelajaran itu disebut apa anak-anak? Istilahnya mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah fokus pikiran, perasaan semua fokus dalam pembelajaran. Bisa? Salah satunya dalam pembelajaran ya, di mana kita berada. Kalau di kelas dalam keadaan belajar ya pembelajaran kita fokus ya. Bisa? Nah, kira-kira apa kegiatannya? Nah, kami akan menawarkan beberapa ya. Ada beberapa teknik ya. Yang pertama ada namanya teknik stop. Teknik stop itu adalah bagian dari seperti meditasi untuk menenangkan pikiran ya. Dengan cara menarik nafas, menghembuskan nafas ya. Nah, kemudian ada juga ice breaking ya. Kalau ice breaking itu kegiatan riang gembira ya. Bisa dalam bentuk seperti tepuk tangan, kuis, kemudian joget, gerakan-gerakan tubuh yang lain ya. Nah, itu bisa teka-teki demikian ya. Itu termasuk dalam kegiatan ice breaking. Nah, kemudian yang ketiga apa sih? Body scanning. Body scanning ya. Body scanning just kita scan body kita ya. Jadi untuk memfokuskan kita berada di mana ini, tepat nggak kita? Ya, kita harus mengenali diri kita. Yang pertama dari dalam diri, perasaannya gimana? Perasaan kita hari ini gimana? Kalau misalkan lagi galau, ya kita mengenali diri kita. Oh, saya lagi galau karena apa? Nah, tepatkah kita melakukan tindakan galau itu di sini? Nah, ya, jangan sampai lupa. Oh, kita galau, kita lupa, terus kita seenaknya berbuat. Nah, seperti itu ya. Maka kita harus mengenali diri kita. Kalau lagi happy, nah gimana ya? Jadi seperti itu. Kemudian dari segi kelengkapan tubuh yang kita pakai, dari pakaian, sepatu,
kita harus kenali. Jangan sampai nanti ke sekolah dapet sambo gitu. Ya. Sepatunya beda warna. Ya, beda warna itu. Berarti apa yang anak-anak tadi main polisnya itu masih? Iya, kurang benar sekali ya. Terus ada lagi? Iya. Boleh itu memeriksa perasaan diri itu hampir mirip ya. Oke, ada yang dengan emoticon, stiker dan sebagainya menempel. Mau masuk kelas itu nempel ini perasaan saya. Boleh, itu disepakati, diatur kalian buat programnya seperti apa. Bisa? Karena tahu oh temennya lagi galau, di kita bagaimana? Ya ngasih support, motivasi dan sebagainya. Bisa? Nah, kemudian ada juga teknik misalkan yang suka menyanyi gitu ya. Boleh mendengarkan musik, menulis jurnal. Banyak sekali ya kegiatan yang bisa memfokuskan diri kita. Kami memberikan gambaran seperti itu. Silakan kalian pilih dan kalian masukkan ke dalam kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Kalian kan sudah punya keyakinan kelas ya? Sudah ya. Nah, itu kita pakai dan kita terapkan, masukkan ke dalam keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Setuju? Oke. Kalau setuju, mungkin Gini, sebelumnya karena kita di sekolah selama ini kan pembelajaran kalian kan sudah sampai 1 tahun ya. Jadi, nah ada nggak yang bisa kasih komentar? Pernah nggak gurunya memberikan salah satu teknik yang diinformasikan oleh Pak Agus? Coba siapa yang mau kasih komentar? Yang mengingat lagi dikasih apa sama gurunya? Yuk, Pada saat pembelajaran. Ya, silakan angkat tangannya. Yuk. Yang pernah Bu Arini kasih yaitu kayak joget-joget gitu. Ice breathing, Ice breathing. Tangan ya. Di pelajaran yang lain. Kemudian saya mungkin gimana? Pak Agus Arya pernah memberikan teknik stop, itu seperti meditasi setelah belajar untuk memfokuskan diri pada saat setelah selesai belajar. Selesai belajar. Selesai belajar apa di awal? Sebelum Maksudnya selesai belajar pelajaran. Oh, selesai pelajaran sebelumnya. Oh, Iya. Di awal pembelajaran. Apa yang dapat kamu rasakan? Ya, apa Gimana rasanya manfaat? Belajar itu tenang, kembali fokus untuk melakukan pembelajaran sekarang. Aku kira tidur ya. Oke, makasih sekali ya. Misalnya setiap guru masuk itu ada KSE-nya dengan program apa? Silakan Bu Kiwatri. Smile. Oke, apa itu program Smile? Smile itu ada kepanjangannya anak-anak. S itu adalah stay. Kalau artinya stay? Apa itu stay? Stay. Tetap. Ya, tetap diam, bertahan. Oke. Kemudian M. M-nya itu adalah mindfulness. Yang tadi kita sampaikan bersama itu. Apa itu mindfulness? Ya. Stay mindfulness in every moment of life. Dalam momen kehidupan. Jadi Setiap sekarang kesempatan setiap ya. kesempatan anak-anak. Nah, ini contohnya ada di dalam kelas. Kalau misalnya kalian nanti ada kegiatan lain misalnya, bisa juga diterapkan. Kalau di rumah misalnya kalian lagi sumpah, dimarahi oleh ibu atau mungkin kalian lakukan kesalahan, kalian bisa lakukan ini sendiri di dalam kamar. Itu artinya menyadari diri sendiri, tetap sadar dalam setiap kesempatan. Paham anak-anak? Tujuannya sudah kan? Nama programnya sudah kan? Ya, mari kita coba terapkan ini untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas. Boleh kalian masukkan sesuai dengan keyakinan kelas yang tahun kemarin, atau mungkin kalian mau buat yang baru. Ya, kami serahkan keinginan kalian. Oke, sudah mengerti? Oke. Belum? Ada yang belum? Sudah. Oke. Apa itu semuanya? In every moment. Oke. Apa artinya? Fokus, sadar ya. di setiap
dalam kehidupan. Kesempatan ya dalam kehidupan ya. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu kita langsung Langsung ya. Ya, silakan. mungkin kelas yang bersedia memandu temennya bentuk kelompok. Nanti kami bagikan sticky note. Silakan kalian tuliskan apa yang kalian pilih sebagai ya mindfulness-nya, teknik untuk mindfulness-nya ya. di keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelasnya. Ya, silakan. Tuliskan juga keyakinan kelasnya, bisa direvisi lagi ya. Yang ini bisa direvisi kembali ya. Silakan. Ya. 1, 2, 3, 4. Bukan kelompok ya. Kelasnya. Baik kawan-kawan, sekarang sini saya akan Ke belakang kelompoknya. lihat sini waktu ini lihat dan seterusnya. Silakan. Jadi ada 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok ya teman-teman. ayo bagikan. Dalam satu tugas KME kalian bisa tuliskan keinginan kalian satu ya tugas kalian kurangkan silakan kita semangat teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah selesai menuliskan pendapat kalian di kertas KME tersebut? Sudah. Jika sudah, silakan kalian tempelkan pada kelompok kalian masing-masing. Saya mohon bantuan Keisha untuk mengelompokkan kertas-kertas KME-nya. Yang menuliskan di kesimpulan ya di kesepakatannya ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Coba 1 dulu. Silakan maju. Coba 1 nih ya. 1, 2, yuk langsung maju. Ya, kelompok 2 yuk. Kesia maju untuk Belum masih silakan maju untuk membaca. Silakan nomor 1. Yang pertama itu ada mendengarkan musik sebelum memulai pembelajaran atau bermain musik sebelum pembelajaran. Yang kedua itu ice breaking Tulis. ice breaking dan teknik stop. Selanjutnya silakan kelompok 2. Kami memilih teknik stop dan juga ice breaking, ada juga body scanning.
Nah, ini merupakan teknik yang dipilih oleh kelompok 2. Silakan selanjutnya yang kelompok 3. Yang dipilih oleh kelompok 3. Jadi yang pertama ada ice breaking. Yang kedua, kelompok 3 menambahkan keyakinan, yaitu kesadaran diri. Kesepakatannya adalah fokus dalam pembelajaran dan melakukan teknik stop. Pilihan yang ketiga ice breaking juga sama seperti yang pertama. Untuk yang keempat dan yang kelima sama seperti pilihan yang kedua, yaitu melakukan teknik stop. Yang kelima dan keenam juga sama, melakukan teknik stop. Oke, bagus sekali ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 4. Yang pertama, kelompok saya memilih ice breaking. Tekniknya itu teknik joget. Yang kedua sama juga ice breaking, tapi yang ini game. Yang semuanya ice breaking. Semuanya ice breaking sih. Ya, itu aja dari kelompok saya. Semua hasil diskusi dan teknik KSE yang kalian pilih di sini dapat disimpulkan bahwa teknik yang kebanyakan dipilih itu teknik ice breaking, teknik stop, dan teknik body skinning. Ya, jadi Ya, ada dituliskan. 3 teknik. 3 kesimpulannya di sini. Ya. Boleh kesimpulan. Bisa, misalnya tulisannya satu. Nah itu ya. Tekniknya, tulisan teknik. Ice breaking-nya ya. Satu. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ini anak-anak ya, kita tepuk tangan dulu ya. Baik, kita telah memperoleh 3 teknik ya tadi ya. Untuk mindfulness-nya ada teknik stop, ice breaking, body scanning. Nah, bagaimana tanggapan kalian untuk 3 teknik ini? Iya, silakan. Nah, bagaimana program ini kita dapat diterapkan pada mapel-mapel lain gitu, kayak setiap mata pelajaran diselingi dengan KSE mindfulness ini. Iya, sekali ya. Nah, gimana yang lain? Oke, kalau setuju nanti kami akan usulkan pada guru-guru agar menyisipkan kegiatan ini di dalam sela-sela mereka mengajar. Ya, bisa? Bisa. Ingat nanti ya, untuk menerapkan ini setiap hari berarti ya, ketika kegiatan pelajaran, jadi kita perlu memasukkan kemana anak-anak? Ke ya, keyakinan dan kesepakatan. Nah, silahkan ya nanti ya, kalian mau bentuk apa dimasukkan kegiatan mindfulness ini ya. Dalam bentuk apa kira-kira? Ada yang mau buat dalam bentuk apa? Ya. Oke, silakan. Ya. Ya, berdiri gimana Ayo. pendapatnya? Pendapat saya mungkin bisa di print dan ditempel di dinding kelas. Ya, Oke, ide yang ya. mantap. Setuju ya? Jadi nanti kalau bukunya masuk, lihat saya ingat bukunya ya, saya KSP sekarang gitu. Jadi kalian kan pembelajarannya lebih menyenangkan, ya. Nah, silakan nanti kalian rancang waktunya di setiap harinya itu bagian waktu yang mana dipilih, mungkin bisa diselang-seling ya, teknik stop, meeting dan body scanning. Bagaimana, siap anak-anak? Siap.
Baik, ya, ada tambahan? Ya, kayaknya cukup jelas kan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Jadi anak-anak bisa kan membuat keyakinan jelas dan sepakat bahwa ini akan dimasukkan dalam setiap pembelajaran. Oke, ya itu saja dari kami. Kami akhiri dengan peramusan. Pada asana ngaturan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian duduk secara dulu. Kita akan melakukan teknik stop, ya. Baik, posisikan tubuh kalian dengan rileks, santai. Letakkan tangan kalian bisa di atas meja atau di atas paha. Saya akan memutarkan musik. Baik, mata kalian bisa dipejamkan atau dibuka, atau dengan kepala menunduk, silakan, dengan kondisi yang rileks. Silakan dengarkan alunan musik yang mengalun ini sambil kalian melakukan tarikan nafas. Silakan kalian tarik nafas kalian secara perlahan, mendalam. Rasakan angin yang masuk ke dalam kedua hidung kalian. Kemudian tahan nafas kalian. Kemudian hembuskan secara perlahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari kedua lubang hidung kalian. Lakukan berulang kali, beberapa kali, sambil merasakan kedua telapak tangan kalian menyentuh meja. Begitu juga dengan kaki kalian yang menyentuh lantai. Rasakan jari jemari kalian dari tangan sampai kaki. Rasakan pula punggung kalian yang ditopang oleh kursi. Sambil lakukan tarik nafas perlahan. Rasakan udara yang masuk ke lubang hidung. Tahan nafas kalian. Lalu hembuskanlah secara perlahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Ingat-ingatlah tujuan kalian berada di kelas ini, di sekolah ini. Apa yang telah kalian lalui, apa yang telah kalian lakukan di hari ini. Ingat juga tujuan kalian untuk datang di kelas ini. Sambil merasakan kembali seluruh badan kalian, rilekskan leher kalian, rasakan mata kalian yang terpejam atau mata kalian yang menunduk. Sambil lakukan tarikan nafas, rasakan udara yang masuk ke dalam lubang hidung. Tahan sejenak, lalu hembuskan secara perlahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kalian. Jika kalian sudah merasa nyaman, rileks, kita lakukan sekali lagi tarikan nafas yang mendalam.
hembuskan perlahan. Kembali rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kalian. Baik anak-anak, kegiatan teknik stop sudah selesai. Kalian bisa membuka mata kalian kembali. Kalian bisa beraktivitas sesuai dengan kegiatan hari ini. Terima kasih. Silakan anak-anak. Bagaimana perasaan kalian? Baik. Kalau sudah terasa lebih rileks, kita bisa bertepuk tangan ya. Bagaimana anak-anak? Hari ini ya, silakan kalian mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Terima kasih. Nanti yang contohin ya. Oke, langsung aja kita bisa pakai contoh. Lakukan apa yang kakak katakan, paham? Ya, paham. Udah ya, bisa dimulai? Ya, bisa. Pegang mata. Iya bang, belum ada yang fokus ini, masih ada yang ikut pegang kepala. Lakukan apa yang kakak katakan, paham? Ya, paham. Pegang kaki. Ya, masih ada yang salah, berarti belum fokus. Karena dia pegang bahu temannya. Pegang mata. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang bahu temannya. Oke, cukup. Lagi ya. Siap-siap ya. Kita lebih cepat, oke? Lihat ke kakak ke depan bisa? Silau ya? Tahan ya sebentar. Pegang rambut. Pegang pipi. Pegang tangan. Pegang bahu. Dari siapa ya dipegang? Dari siapa ya dipegang? Sentuh giginya. Mana giginya? Pegang. Lihat ke sini, lihat ke sini. Pegang. Pegang sepatunya. Yang nggak pakai sepatu berarti sepatu temannya di samping bisa dipegang? No. Sunyi. Ketawa. Sedih. Ketawa. Duduk. Maju. Kanan. Aduh, ada yang nggak fokus itu. Mundur. Mundur. Maju, maju. Berdiri. Sunyi. Itu ditempel di nemtek ketua atau wakilnya. Jadi nanti ketua atau wakilnya nanti dijalanin ya. Jadi setiap kelompok ditempel di nemtek ketua atau wakil. Ngerti? Ya.
Oke, bisa ditulis dari sekarang. Pembelajaran hari ini. Tulis saja apa yang ada di pikiran kalian tentang PKKO hari ini. Dituangin aja apa yang kalian dapat, mungkin Pembelajaran saya bisa bermanfaat apa lebih. yang didapat. Pokoknya gitu yang kalian dapat selama materi-materi yang kalian dapat juga bisa ditulis. Kalau ketua sama wakilnya nggak ada name tag, bisa pakai name tag anggotanya ya yang lain. Yang penting satu name tag. Nanti kakak tolong di random ambil gininya ya, bacain. Oke. Tulis. Sama berarti di pojok itu ya. Ya, harus pakai nama. Sama dalam kurung apa OSIS, Misalnya PKS. ada gitu. jadwal kayak di kelas, kayak di kelas. Di pojok isi namanya ya. Nanti maka Kalaksminya mungkin nanti ngambil random ya. Ya, acak nanti. Nggak apa-apa, jujur aja ya. Nanti kalau digojol sama kakaknya, Tuangkan lapor ke aja bapak ya. sejujur-sejujurnya. Sebagai bahan evaluasi kita juga. Kalau sudah name tag-nya bisa langsung dijalanin ya, dibuat ditempel. Pembelajaran yang kamu tulis tadi. Ngerti? Yang lainnya ngerti? Ngerti. Ya bisa dimulai? Ayo baca. Pelajaran aja. Pas Dian. Ayo Dian baca. Ayo semangat. Pas Dian. Keraskan bacanya. Kalau ada mic-nya. Pembelajarannya aja Dian, pembelajarannya. Pembelajaran. Yang pembelajaran ya. Kenalan dulu ya dia. Perkenalkan, nama saya Radian Kristina dari kelompok 5 Unit Polri. Saya akan membacakan pelajarannya. Pembelajaran yang didapat selama PKO dan PKP bagi saya yaitu saya menjadi lebih bisa mengatur waktu dalam keseharian. Selama kegiatan juga melatih saya dalam hal mental. Saya mendapat pembelajaran bahwa dengan kita bekerja sama akan membuat sebuah pekerjaan terasa seru dan cepat. PKO juga memberikan saya pengetahuan mengenai kepemimpinan, tata upacara, dan masih banyak lagi. Nama Madya Priyadharma Pratista, Ungu Asis. Oke. Pembelajaran yang didapat yaitu saya menjadi paham pentingnya kerjasama, di mana kerjasama ini memudahkan kita melewati tugas-tugas. Dia PKN. Ya.
Udah pada paham ya? Paham? Udah bisa dimulai? Yang salah jujur ya langsung berdiri ya. Mungkin tidak satu orang, mungkin Siap. beberapa orang. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, 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 siang, pagi, malam. Kayaknya udah pada paham ya. Konsentrasinya tinggi nih. Fokus. Oke, sekarang kembali tanya. Kalau kakak bilang pagi, kalian sini. Kalau siang, tepuk. Oke, salah. Kalau kakak bilang pagi, kalian tepuk sini. Kalau siang, kalian tepuk 2 kali. Dan kalau malam, tepuk sekali. Oke, semua paham? Ya. Pagi, siang, malam, pagi. Dua orang, Kak? Oh ya, satu dan Ya. oh 3. Wih, banyak. Isi Ananda, ambil nenteng yang isi perasaan. Oke, silakan ambil dulu gimana? Kita cara biar cepat. Yanti ambil yang perasaan juga. Sama kamu namanya siapa? Dina ambil yang Harapan. perasaan juga. Baca Jadi kalian bacain masing. Ya, coba dikalungin. Nanti kalian pilih random di nenteng. Dikalungin aja kalau bisa. Aja biar seru. Nah. Ya. Iya. Kalau bisa dikalungin. Kalungin dibaca dari kalungnya. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninengah Listiana Prihastini, perwakilan dari kelompok 1 Rangkap Hitam Batman. Jadi saya akan membacakan perasaan selama mengikuti PKO PKP dari hari pertama dan saat ini. Yang pertama, perasaan saya dari awal ikut PKO PKP lumayan seru karena bisa kenal dengan orang baru, kerja sama yang baik walaupun sedikit capek, tapi itu terbayar karena saya jadi lebih banyak memiliki teman yang sangat asik dan baik. Dari Purwangi. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sylvia Darmayanti dari Rangkap 2 Bernardo. Perasaan saya saat ikut PKO PKP sangat seru dan senang. Senang karena memiliki banyak pengalaman terindah dan teman-teman kelompok putih. Sedih dan capek harus bisa mengelola teman di kelompok dan menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Rangkap kita. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nindudina Ali dari kelompok Biru Doraemon. Perasaan senang karena bisa mendapatkan banyak teman dan juga tentunya lelah karena sosialisasi. Serta pada saat outbound, perasaan saya senang, lelah, deg-degan, terutama pada saat di pos kedua. Perasaan saya deg-degan, adet OSIS. Ambillah posisi yang nyaman. Duduklah dengan posisi tegak namun tetap rileks. Tutup mata kalian. Lemaskan kedua bahu dan kaki. Letakkan kedua tangan kalian di paha. Lemaskan jari-jari tangan kalian. Rasakan tubuh bertumpu pada tangan. Rasakan tempat duduk kalian. Rilekskan kedua kelopak mata kalian. Tarik nafas. Sadari nafas masuk. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda.
Rilekskan tubuh mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, dan lengan atas. Rilekskan pergelangan tangan kalian serta ke-10 jari tangan. Rilekskan kedua paha kalian, lutut, betis, hingga ke-10 jari kaki kalian. Rasakan sebelum turut mengembang. Amati pula apa yang kalian rasakan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Buka mata kalian. Silakan buka mata kalian. Kembali beraktivitas seperti biasa. Berasal saya dari kelompok nomor 1 hitam baiknya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya rasakan setelah melakukan teknik yang disebut dengan hand stop atau stopping. Bagi saya sendiri, pada dasarnya teknik stopping itu adalah sebuah teknik relaksasi di mana kita menghentikan segala macam beban pikiran, segala macam beban-beban yang kita miliki selama ini yang mungkin hal-hal yang telah kita lalui selama itu secara tidak sadar membuat diri kita semakin saya sebutnya sih sebagai kekeh atau juga semakin sulit untuk dirilekskan. Nah, dengan teknik hand stopping ini saya merasakan tadi ketika saya melakukan sesuai instruksi tersebut, saya mulai menyadari bahwa sebenarnya ada hal-hal kecil di dunia ini yang sebenarnya luar biasa, akan tetapi kita tidak dapat lebih dengan intens merasakannya. Seperti misalnya tadi contoh, kita semua manusia tentunya perlu bernafas. Nafas adalah salah satu syarat bagaimana makhluk hidup bisa dikatakan sebagai hidup. Nah, dengan bernafas ini kita sebenarnya belajar kembali tentang hal dasar. Hal dasar tersebut adalah cara bernafas. Bagi saya sendiri, sebagai seorang yang mungkin dulu pernah mengalami masa-masa sulit dan terkadang juga secara emosional saya kurang stabil, dan itu juga menyebabkan kalau misalnya ada teknik relaksasi seperti ini itu sangat berdampak cukup banyak bagi saya. Dan saya ada pesan juga kepada teman-teman, mungkin di antara kita belum menyadari manfaat yang telah kita lakukan selama ini, manfaat tentang relaksasi, self reward atau bagaimana cara menghargai diri sendiri, itu semuanya termasuk dalam bentuk relaksasi dan bagaimana menyembuhkan diri sendiri saat ini. Jadi tidak serta-merta kita tinggal healing ke tempat lain atau lain sebagainya, padahal kita bisa healing semua permasalahan kita selama kita menjalani hidup sebenarnya bisa kita obati dengan self healing. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini untuk melawan diri, perkenalkan saya dengan Arsa Patiwi dari kelompok 1 Rakat Hitam Benar. Jadi menurut saya sebagian besar sih sama dengan Risa, tapi khusus bagi saya selama persiapan PKU-PKP ini dari minggu-minggu lalu, di mana kita semua pasti sama ngerasain capek berat, di mana kita mungkin hampir semuanya yang nggak dapat ngerasain yang namanya tidur siangnya, tapi utamain tentang kelengkapan PKU-PKP, dan juga apalagi tadi outboundnya pasti ada rasa-rasa kayak deg-degan, takut, apalagi kayak bingung gitu, ini benar sih posnya atau enggak gitu. Jadi baru saja saya melakukan teknik stop ini, dimana menurut saya ini sangat membantu sekali. Nah, dari pendapat saya itu tadi, saya jujur banyak banget beban pikiran saya, banyak banget perasaan-perasaan saya selama outbound tadi masih dalam diri saya. Namun setelah tadi ada teknik bernafas itu, dimana saya sangat merasakan perubahan drastis, dimana saya lebih santai, lebih rileks jadinya. Jadi kalau menurut saya kan orang-orang juga setiap orang itu beda.
teknik relaksasinya, bisa dengan healing jalan-jalan, bisa dengan teknik ini. Jadi kalau kalian mau relax, itu mau membebaskan segala beban pikiran, itu juga penting. Tapi itu menyesuaikan dengan kalian juga. Jadi ada yang cocok ini, ada yang cocok itu. Jadi biar enggak semata-mata kita kerja terus, beraktivitas terus, tapi kita lupa dengan diri sendiri juga. Jadi kita boleh kerja terus, kita boleh kerja, tapi ingat juga tentang diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya terima untuk malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, Bu Sri, dan kakak-kakak OSIS ya, dan kakak-kakak PKS juga, dan tim yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita dari kami, dari Pak Agus, Bu Sri, dan saya sendiri cukup sekian kegiatannya. Mungkin nanti kita akan beraksi lagi pada saat MPLS ya. Ya, nanti mohon bantuannya kakak-kakak panitia dan juga adik-adik di sini yang akan menjadi panitia. Kita juga akan tergabung dalam kegiatan itu nanti di MPLS. Mohon kerjasamanya ya. Ya, Bapak doakan supaya semoga kegiatan PKKU PKKP ini berjalan lancar sampai besok ya, dan kalian sampai di rumah dengan selamat ya. Bapak pesan satu saja, ingat di mana kalian berada sekarang itu di mana. Tolong dijaga attitude, kata-kata itu. Tolong kurangi sedikit berkata-kata yang kasar di sini. Bapak minta tolong sekali ya. Yang kedua, ingat berdoa ya. Dan ikuti saran-saran dari kakak-kakak panitia ya. Paham semuanya? Ya, paham. Ya, terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih.